Saya yakin kalian yang menonton video ini pasti sedang mengalami satu kondisi di mana kalian merasa stuck, merasa nggak mampu mengubah situasi hidup kalian. Meskipun sebenarnya masih ada peluang. Peluang itu masih nyata. Kalian kehilangan motivasi dan inisiatif lalu menonton video ini atau menemukan video ini untuk kemudian menyalakan kembali semangat kalian. Tidak apa-apa, itu wajar. Karena sesuai dengan riset dalam bidang behavioral psychology, visualisasi dan narasi emosional dalam konten video itu katanya itu dapat merangsang bagian otak kalian yang berkaitan dengan motivasi dan pengambilan keputusan. Jadi wajar. Tapi tenang aja teman-teman, di dunia ini banyak orang yang juga ngalamin situasi kayak kalian. Ngerasa gagal, subscriber atau followers tidak berkembang, ide konten gitu-gitu aja, bisnis nggak berkembang, hingga target cuan 100 juta di usia 30 tahun itu nggak kunjung tercapai. Kalian pasti bertanya, gimana ya caranya agar anak-anak muda seperti kalian itu bisa menjadi miliarder di usia muda? Usia masih kepala dua atau masih awal 30-an, tapi udah punya aset miliaran, bahkan triliunan kayak Mark Zuckerberg, Evan Spiegel, atau anak-anak muda lokal yang lain yang suksesnya itu bikin kita melongo. Kalian tidak bakal bisa menjadi seperti mereka kalau kalian nggak mempelajari konten yang saya bikin buat kalian ini. Sebuah rahasia yang disimpan para miliarder muda untuk sukses secara finansial sebelum usia 30. Jadi semua itu ada rahasianya, dan rahasia terbesarnya adalah mindset juara. Yes, kalian tidak salah dengar, mindset juara. Ini yang pertama dan yang paling fundamental, dan ini udah kayak software di kepala kita. Kalau softwarenya lemot atau penuh dengan virus, ya sebagus apapun hardwarenya, hasilnya nggak bakal maksimal. Mereka yang sukses dalam aspek apapun punya yang namanya mindset juara, mindset pemenang. Mereka dengan mindset pemenang ini itu melihat masalah sebagai bagian dari tantangan, bukan hambatan. Saat orang lain berhenti, dia terus cari jalan. Saat orang lain menyerah, dia belajar dan terus beradaptasi. Dalam konteks ilmiah, pola pikir atau mindset seperti ini itu disebut dengan growth mindset. Ini konsep yang diperkenalkan oleh Kurt Dweck dari Stanford University, bahwa mereka yang punya growth mindset itu lebih tahan banting, lebih tekun, dan lebih sukses dalam jangka panjang. Bahkan ketika awalnya mereka ini tidak sepintar atau sekaya orang lain. Memangnya apa sih growth mindset itu? Simpelnya begini guys, mereka percaya kalau kemampuan itu bisa dikembangin lewat kerja keras, lewat belajar dari setiap kesalahan, dan dapat masukan dari orang lain. Mereka enggak takut gagal, karena gagal itu dianggap sebagai pelajaran paling berharga. Ciri-cirinya, mereka suka banget sama tantangan. Itu dianggap mereka sebagai peluang untuk bertumbuh. Mereka tekun dan nggak gampang nyerah pas ketemu dengan rintangan sebesar apapun. Mereka melihat usaha itu sebagai jalan menuju penguasaan. Mereka belajar dari kritik dan feedback. Mereka juga terinspirasi dan belajar dari kesuksesan orang lain. Bukan iri, tapi belajar. Ini konsep dan kunci terbesar bagi kalian yang mau sukses dalam bidang apapun. Termasuk kalau kalian berjuang untuk keluar dari kemiskinan melalui jalur konten kreator atau bisnis digital. Kuncinya ada pada mindset. Kalian juga harus percaya bahwa untuk sukses kalian juga harus punya abundance mindset atau pola pikir berkelimpahan. Yaitu percaya bahwa peluang itu banyak, bahwa kesuksesan itu nggak terbatas. Dan kalau orang lain sukses bukan berarti jatah kita jadi berkurang. Justru mereka senang lihat orang lain sukses dan terinspirasi. Itu artinya apa? Artinya kalau kalian merasa video kalian nggak ada yang nonton, subscribernya nggak bertambah, pendapatan kalian dari YouTube misalnya atau platform-platform yang lain itu segitu-gitu aja, tenang aja, kalian nggak usah mikir itu sebagai sebuah kegagalan. Itu namanya proses untuk bertumbuh. Tidak ada sukses yang instan teman-teman. Mereka yang saat ini punya 1 juta subscriber itu juga memulainya dari nol. Mereka yang saat ini punya pendapatan 10 atau 100 juta per bulan dari YouTube misalnya, pada awalnya mereka juga nggak punya apa-apa.
Mereka harus berjuang untuk ngumpulin subscriber, berjuang untuk menarik banyak penonton, karena mereka tahu pasti ada peluang dari setiap usaha yang mereka lakukan. Apapun usaha dan upaya kalian, pasti ada peluang untuk berkembang atau bahkan sukses. Yang nggak punya peluang untuk sukses itu adalah mereka yang nggak pernah berusaha, nggak pernah mencoba. Kalian nggak punya peluang untuk ngedapetin penghasilan 100 juta dari YouTube kalau kalian nggak pernah upload konten secara konsisten. Kalian juga nggak bakalan pernah bisa dapetin penghasilan dari bisnis digital kalau kalian nggak pernah membangun atau merintis bisnis digital. Artinya apa teman-teman? Artinya peluang itu nyata, peluang itu pasti ada selama kalian terus berusaha, bekerja keras dan konsisten betapapun sulitnya kondisi yang harus kalian hadapi. Sekali lagi, kalian harus melihat segala hal dari berbagai perspektif, terutama fokus pada peluang bukan pada setiap kegagalan atau keterbatasan yang kalian sedang hadapi saat ini. Eits, tunggu dulu. Jangan berhenti hanya dengan punya mindset juara. Itu aja nggak cukup. Apapun yang ada di pikiran kalian saat ini, kalau nggak dilakukan, nggak diwujudkan ke dalam bentuk kerja nyata, ya nonsens. Itulah kenapa sekarang kita masuk ke rahasia yang kedua, yaitu eksekusi. Dalam konteks ini, ide itu murah, yang mahal itu eksekusinya. Banyak orang punya ide brilian, tapi cuma sedikit yang berani dan mau capek-capek untuk mewujudkannya menjadi nyata. Kalau kalian pengen ngedapetin 100 juta per bulan dari bisnis digital dan produksi konten dan lain sebagainya, kalian nggak bisa cuma ngomongin ide kalian di warung kopi sambil ngeluhin keterbatasan, ngeluhin keadaan. Mereka itu doers, mereka langsung gerak cepat. Ada ide, validasi, bikin prototipe, tes pasar, gagal ya evaluasi, perbaiki, coba lagi. Terus aja begitu sampai berhasil. Mereka paham betul kalau kesempurnaan itu musuh terbesar dari progres. Jadi daripada nunggu semuanya sempurna baru mulai, mending mulai aja dulu, nanti disempurnain sambil jalan. Kalian pasti ingat Jeff Bezos waktu memulai Amazon dari garasi rumahnya. Dia nggak nunggu punya kantor mewah terlebih dahulu. Dia mulai dengan apa yang ada sekarang, dengan apa yang dia punya. Itulah semangat eksekusi. Di daerah saya ada seorang teman yang buka usaha videografi. Dia ngelayanin banyak pembuatan video seperti video profil, iklan, dan lain sebagainya. Banyak mahasiswa dan siswa SMK yang magang di sana. Kalian tahu kantornya di mana? Kantornya di garasi rumahnya. Ini udah kayak cerita awal mula Jeff Bezos memulai atau merintis Amazon. Artinya apa? Artinya kalau kalian punya ide, jangan cuma dipendam di dalam kepala. Just do it. Ambil langkah kecil pertama. Karena perjalanan 1000 mil pun itu dimulai dari satu langkah kecil. Terus eksekusi aja nggak cukup. Kalian harus terus belajar dan membangun jaringan emas. Dunia ini itu udah kayak game yang levelnya nambah terus guys. Kalau kita nggak upgrade skill, ya ketinggalan. Orang-orang sukses di usia muda itu sadar banget, sadar betul akan hal ini. Makanya rahasia mereka yang ketiga adalah belajar tiada henti. Mereka itu, orang-orang muda yang sukses di usia sebelum 30-an adalah information sponge. Mereka baca buku, dengerin podcast, ikut seminar, ngambil kursus online, apa aja yang penting bisa nambah ilmu dan wawasan mereka. Mereka nggak pernah ngerasa udah paling pinter, udah paling jago, nggak pernah. Justru sebaliknya, mereka selalu haus akan pengetahuan baru, terutama yang relevan dengan bidang yang mereka sedang tekuni. Nah, selain belajar sendiri, mereka juga pinter banget membangun jaringan atau networking. Your network is your net worth. Pernah dengar kan kata-kata ini? Itu benar banget. Orang-orang yang sukses di usia muda, para miliarder digital, atau apapun predikat sukses mereka, tahu betul pentingnya punya koneksi yang berkualitas. Mereka nggak segan buat kenalan dengan orang baru, organisasi atau komunitas baru, belajar dari mentor, dan berkolaborasi sama orang-orang hebat lainnya. Tapi ingat,
Networking itu bukan cuma soal minta-minta bantuan atau cari keuntungan doang. Yang paling penting dari networking itu adalah gimana kita bisa ngasih nilai ke orang lain duluan. Tulus membantu, tulus berbagi, nanti juga pintu-pintu rezeki dan kesempatan itu bakal kebuka dengan sendirinya, kebuka secara otomatis. Itulah sebabnya kalian harus nyari mentor yang bisa jadi akselerator kesuksesan kalian dan kelilingi diri kalian dengan orang-orang positif yang suportif. Lanjut ke rahasia yang keempat. Ini mungkin kedengarannya klise, tapi percayalah ini krusial banget. Disiplin baja dan visi jangka panjang. Nggak ada sukses instan kayak mie instan, guys. Semua butuh proses dan semua itu butuh konsistensi. Kalau kalian pengen menjadi miliarder muda, kalian harus punya disiplin yang sangat luar biasa. Kalian harus bangun pagi, punya rutinitas yang produktif, fokus sama tujuan, dan nggak gampang kegoda sama hal-hal yang nggak penting. Mereka tahu cara bilang enggak sama yang distraksi. Dan yang paling penting, mereka punya visi jangka panjang. Mereka nggak cuma mikirin keuntungan hari ini atau esok, bukan. Mereka mikirin mau jadi apa 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Visi inilah yang menjadi kompas mereka, yang menjadi arah tujuan mereka, yang bikin mereka tetap termotivasi meskipun lagi susah-susahnya. Kita ambil contoh Elon Musk misalnya dengan SpaceX-nya. Visinya gede banget, mau bawa manusia ke Mars. Itu bukan proyek setahun, 2 tahun, tapi karena visinya kuat banget, gede, dia terus berjuang untuk menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Jadi coba deh pikirin apa visi jangka panjang kalian dan bangun disiplin untuk mencapainya sedikit demi sedikit setiap hari. 4 rahasia tadi kelihatannya memang simple ya, tapi percayalah konsisten ngelakuin keempat hal yang barusan saya jelasin itu butuh perjuangan dan komitmen yang nggak main-main. Ini bukan sulap. Ini juga bukan sihir. Ini soal kerja keras, kerja cerdas, dan mental yang kuat. Dan ingat guys, sukses itu nggak selalu diukur dari berapa banyak nol di rekening kalian. Sukses itu bisa berarti kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita punya sekarang. Kita bisa ngasih dampak positif buat orang lain, dan kita terus bertumbuh menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Semoga apa yang kita bahas di konten kali ini itu menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Jangan pernah berhenti bermimpi. Dan yang lebih penting, jangan pernah berhenti beraksi untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Kalian semua punya potensi yang sangat luar biasa. Tinggal gimana kalian mau mengasahnya. Oke, segitu dulu di konten kali ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian ngerasa dapat inspirasi, dapat insight baru. Dan subscribe channel saya, Latifyanto, biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan cuan lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga mungkin lagi butuh pencerahan buat ngembangin potensi mereka, terutama untuk dapetin cuan ratusan juta per bulan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah ngasih komentar, pertanyaan, atau lain sebagainya di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.